Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu percaya kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu percaya kepada Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar saudara, baik di Facebook, Instagram, TikTok maupun Zoom. Tulis di kolom komentar, saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita sudah ada di minggu yang baru, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam keberkatan Tuhan dalam kehidupan kita ya saudara ya. Sebagaimana Tuhan tolong kita sepanjang minggu kemarin, maka Tuhan yang sama yang akan menolong kita sepanjang minggu ini. Makanya saya mau mengajak setiap umat Tuhan, jangan stres, jangan khawatir tentang apa yang akan kau hadapi sepanjang minggu berjalan ini. Karena Tuhan yang menyertai kita sepanjang minggu kemarin, Tuhan yang sama yang menyertai kita sepanjang minggu berjalan ini. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita percaya kita bisa lewati. Bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing saudaraku. Iya kan, kita perlu firman Tuhan untuk memurnikan hati dan hidup kita. Kita perlu firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan hidup kita. Nah hari ini bersama-sama kita sudah ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-27. Kita sudah belajar sama-sama di dalam Keluaran sebelumnya, saudaraku, dalam rangkaian pembacaan Alkitab atau firman Tuhan setiap hari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dan kita ada di Keluaran pasal 27 tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membangun atau mendirikan mezbah korban bakaran. Ya, kita sudah belajar bagaimana ketika Musa disuruh Tuhan membangun atau mendirikan, membuat tabut perjanjian, meja roti sajian, iya kan, kandil, seluruh ornamen daripada kemah suci. Dan pada akhirnya beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya juga sudah membagikan tentang bagaimana Musa disuruh Tuhan membangun kemah suci. Tatanannya, arahannya, peraturannya saudaraku, lengkap segala sesuatunya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membangun atau mendirikan mezbah korban bakaran. Di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan renungan-renungan yang sudah saya bagikan dalam doa pagi ini, Bapak Ibu bisa lihat renungannya di YouTube channel saya. Saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Juga ada program Bible and Coffee, di mana setiap hari juga ada renungan singkat yang memberkati hidup kita. Tujuannya sederhana, agar setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Ya, Keluaran pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 tentang mezbah korban bakaran. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga haruslah engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodok dan bokor-bokor penyiraman, garpu-garpunya dan perbara-baraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi. Haruslah engkau membuat itu kisi-kisi yakni jala-jala tembaga. Pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya.
Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah, supaya mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu. Kayu-kayu pengusung dari kayu penaga juga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Jadi semua gambaran yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa itulah yang disuruh buat. Makanya setiap kali Tuhan menyuruh Musa membuat sesuatu, selalu diakhiri dengan seperti yang engkau lihat di atas gunung itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam pembahasan tentang mezbah korban bakaran. Tempat ini diletakkan di luar daripada kemah suci, ya kan, di pelataran. Kenapa? Karena ketika umat Israel, umatnya Tuhan akan datang menghadap Tuhan, maka di dalam mezbah korban bakaran inilah harus terlebih dahulu diadakan bagi umat Tuhan korban penghapus dosa. Tujuannya sederhana, agar umat Tuhan datang di hadapan Tuhan, dilihat Tuhan layak. Selalu saya bilang dari awal, dan ini yang Alkitab ajarkan, baik ketika kita membahas tentang tabut perjanjian, tentang hadirat Tuhan, ya kan, juga dari bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci, tempat di mana bangsa Israel pada akhirnya beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan tahu manusia yang berdosa tidak bisa menghampiri Allah dalam kekudusannya. Itu sebabnya bangsa Israel hanya bisa sampai dalam pelataran. Karena ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara dikasih dalam Tuhan, hanya khusus oleh imam. Dan ruang maha kudus hanya imam besar. Itu pun masuk harus diikat kakinya, supaya kalau dia mati bisa ditarik keluar, karena nggak sembarangan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari mezbah korban bakaran ini? Bahwa setiap manusia jelas tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah terpisah. Karena Roma 3 ayat 23 jelas katakan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagaimana di sisi lain sebaliknya, Allah berinisiatif untuk ada di tengah-tengah bangsa Israel, untuk menyatakan kehadirannya baik melalui tabut perjanjian dan tempat mereka beribadah, untuk ada di tengah-tengah bangsa umat pilihan. Itu sebabnya diadakan mezbah korban bakaran. Untuk apa? Dilayakan ketika bangsa Israel, umatnya Tuhan, datang menghampiri Tuhan di kemah sucinya, maka disediakan mezbah ini, tempat di mana umat Tuhan membakar korban penghapus dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia yang berdosa hanya bisa datang kepada Allah ketika dosanya sudah diampuni. Dan tahukah saudara, mezbah korban bakaran ini merupakan gambaran tentang kedatangan Kristus Yesus yang telah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi punyaan Yesus. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya bangga jadi kepunyaan Tuhan Yesus. Bukan saudara yang bukan saudara yang melayakkan diri, tapi kita dilayakkan gitu loh saudara. Ya, coba kita lihat dalam Keluaran pasal 29 ayat 10 dan ayat 11. Keluaran pasal 29 ayat 10 dan ayat 11. Kemudian, jadi Musa bilang sama Harun, untuk pertama kali Harun dan anak-anaknya diangkat untuk menjadi imamnya Tuhan. Apa dikatakan? Kemudian haruslah kau bawa
lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Lalu apa dikatakan selanjutnya ayat 11? Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Lihat di ayat selanjutnya, ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi manusia yang berdosa untuk berhadap-hadapan dengan Tuhan harus terlebih dulu ditahirkan. Dan tahukah saudara, perbuatan baik kita, amal ibadah kita tidak bisa menghapus dosa kita. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan kita untuk Tuhan, lepaskanlah kami dari dosa kami. Ini kami lakukan kami berikan persembahan. Ini kami lakukan peribadatan kepada Tuhan. Gak bisa. Harus karena kemurahan Tuhanlah yang menghapuskan dosa kita. Gak bisa kita bayar Tuhan dengan segala perbuatan baik kita. Alkitab katakan segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya Roma 3 ayat 23 tadi, semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, semua upah dosa adalah maut. Itu sebabnya kenapa korban sembelihan harus mati, karena tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan. Tidak ada keselamatan tanpa pertumpahan darah. Dan kita bersyukur Allah menyelamatkan kita oleh karena pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Dialah domba yang dipersembahkan untuk kita dilayakkan di hadapan Allah. Sama ketika bangsa Israel akan datang kepada Allah di kemah suci, di kemah pertemuan. Maka setiap mereka harus memberikan korban penghapus dosa, membawa persembahan. Supaya dilayakkan menghadap Tuhan. Supaya tidak dihukum karena upah dosa, harus ada kematian. Dan Yesus datang, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk mati buat saudara dan saya sebagai anak domba Allah. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau menerimanya. It's okay. Tetapi berbahagialah saudara dan saya, kita yang menerimanya, dosa kita sudah diampuni. Sama-sama bilang sama saya, dosa saya sudah diampuni. Ketik di kolom komentar, dosa saya sudah diampuni. Yes, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus telah memikul dosa saudara dan saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saudara dan saya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wow. Saudara, kalau kita sadar akan hal ini, apapun yang kita hadapi, kita selalu merasa berharga di hadapan Tuhan. Gak ada orang percaya itu yang minder gitu kan. Gak ada. Kenapa? Karena kita dilayakkan. Kita dilayakkan di hadapan Allah. Oleh karena Kristus sudah menjadi korban buat saudara dan saya. Dan itu yang dipersiapkan Allah. Harus ada uluran tangan dari sorga. Nggak bisa kita yang datang kepada Allah, nggak bisa.
Karena Allah dengan kemahakudusannya gak bisa mendekat kepada manusia yang hidup di dalam kegelapan, dalam dosa. Harus ada uluran tangan dari Allah untuk menyelamatkan setiap kita umat berdosa. Karena udah ada hukum itu. Hukum yang memisahkan antara kekudusan dan Allah dengan dosa manusia. Dan perlu juru selamat. Yang juga merupakan gambaran mezbah korban bakaran yang melayakkan umat Tuhan datang kepada Allah. Sehingga kita tidak perlu lagi menyembelih korban, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk korban penghapus dosa, Yesus sudah menjadi korban penghapus dosa buat saudara dan saya. Amin. Yes. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi saya mau ingatkan buat saudara bahwa tidak ada lagi kutuk dalam hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, sesuai dengan firman Tuhan Galatia 3 ayat 13. Kristus sudah menjadi kutuk, menebus kita dari segala kutuk dengan menimpakan kepada dirinya segala kutuk-kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Semua kutuk yang harusnya dilemparkan kepada saudara dan saya oleh karena dosa ditimpakan kepada Yesus, dipakukan di atas kayu salib. Jadi kita bangga punya Yesus. Kita bangga Yesus tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena kutuk-kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita, Yesus bilang biar itu saya yang tanggung, dan dipakukannya di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau ada orang menghina salib karena mereka tidak mengerti, nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Iya kan? Nggak usah sakit hati, saudara. Justru kita tidak akan goyah dan kita semakin semangat ikut Yesus karena kutuk sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Berarti orang yang tidak percaya salib masih harus menerima kutuk dalam kehidupannya. Kita percaya di atas kayu salib kutuk-kutuk yang harus ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada Yesus, supaya kita menerima kasih karunia, kita menerima kebenaran, kita menerima kemurahan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya sudah dibebaskan dari segala kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Amin. Jangan terintimidasi lagi. Oh, jangan-jangan masih ada kutuk di dalam hidup saya nih. Oh, jangan-jangan masih ada kutuk kemiskinan, kutuk keturunan. Hei, selama engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka kutuk yang harusnya ditimpakan kepadamu ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Asal engkau hidup percaya kepada Dia yang sudah mengambil segala dosa dan kutuk itu untuk diterima di kayu salib dan dipakukannya di atas kayu salib. Ya, jangan terintimidasi lagi. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Saya mau membagikan dulu beberapa ayat firman Tuhan tentang hal ini, saudaraku, supaya iman kita makin teguh dalam kita mengiring Tuhan Yesus, ya. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi saudara dan saya, dan telah menyerahkan dirinya. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk saudara dan saya, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi sama ketika bangsa Israel akan datang kepada Tuhan itu, di dalam mezbah korban bakaran itu ditaruh, itu ada korban penghapus dosa, ada korban harum-haruman bagi Tuhan, dan Yesus sudah menjadi korban yang harum, korban penghapus dosa buat saudara dan saya, korban harum bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Yesus mewakili supaya apa? Supaya kita yang datang kepada Allah dilihat tidak bercacat celah.
Karena Allah bukan melihat kita. Allah melihat korbannya, yakni anak dombanya Allah, Yesus Kristus, yang mati buat saudara dan saya. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena hal-hal lahiriah. Wow, saudara, engkau sudah ditebus. Engkau mau menukar hal-hal yang lahiriah dengan hal-hal yang kekal? Coba pikirkan 1000 kali. Tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini. Dan kau tukar Yesus yang menjamin kau hidup dalam kekekalan dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Hey, pastikan ketika kita diperhadapkan dengan hal ini, kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Ayat terakhir, Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, layakkan, dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan apa? Bukan lagi domba, bukan lagi lembu, bukan lagi kambing, tetapi tubuh Yesus. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dilayakkan. Karena Yesus telah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang menggantikan yang harusnya saudara dan saya mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menggantikan saudara dan saya di hadapan Allah. Kita diberkenankan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Gak bisa, saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka, saudara dan saya, yang telah ia kuduskan. Sama-sama bilang sama saya dilayakkan oleh karena kematian Kristus. Amin. Jadi stop menjadi orang percaya yang merasa aduh saya nggak layak. Woi, saudara dan saya hidup kita sudah dilayakkan. Jangan lagi kembali kepada dosa-dosa kita. Jangan lagi terintimidasi dengan intimidasi iblis yang mengatakan, oh engkau ini kan bekas pelacur, engkau ini kan bekas pemabuk, engkau ini kan bekas hidup berzina, engkau akan, wah semua penghakiman pendakwaan itu akhirnya menuduh kita dan membuat iman kita lemah. Bangkit dalam nama Yesus. Engkau sudah di hadapan Allah, engkau sudah dilihat layak. Bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dialah yang melayakkan saudara dan saya. Saya berharap dengan pembahasan hari ini dalam Keluaran pasal 27. Ayat pertama secara khusus sampai dengan ayat yang ke-8 tentang korban mesbah, korban bakaran. Kita diingatkan bahwa Yesus sudah berkorban buat kita. Kita diingatkan untuk jangan lagi bermain-main dengan dosa. Kita diingatkan bahwa ketika hidup kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, ayo berjalan dalam kebenaran. Yesus sudah mentahirkan saudara dan saya dengan kematian. Bukan dengan emas, perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudara dan saya dilayakkan. Mari datang kepada Tuhan. Bersyukur setiap hari. Oleh karena kita yang harusnya ditimpa murka Allah, kita yang harusnya ditimpa kutuk-kutuk yang karenakan oleh dosa-dosa dan pelanggaran kita, sekarang tidak ditanggung kepada kita, melainkan ditanggung oleh Yesus dan diangkat, diambil oleh Yesus untuk digantung di atas kayu salib. Oleh karena Dia, Yesus mengasihi saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya,
Terima kasih Tuhan Yesus sudah menebus hidup saya. Amin. Ketik di kolom komentar, terima kasih Tuhan Yesus sudah menebus hidup saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau bersyukur buat setiap kemurahan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami dilayakkan. Kami berterima kasih. Karena bukan berbuatan baik kami dilayakkan. Bukan karena amal ibadah kami dilayakkan. Tetapi oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, maka kami dilayakkan. Engkau yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, supaya di hadapan Allah kami dipandang berkenan kepada Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, apa yang kami dengar firman-Mu hari ini, biarlah terus termaterai dalam hati kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bangga memiliki Tuhan Yesus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur karena Yesus sudah mati menebus dosa dan pelanggaran kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi gumuli tidak sebanding ketika kami melihat dan memandang Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya apapun yang harus kami hadapi, salib apapun yang harus kami pikul, pergumulan masalah tantangan apapun yang harus kami lewati, kami tetap mau memegang Yesus sampai akhir hidup kami. Sebab oleh karena Yesus kami dilayakkan, oleh karena Yesus kami diselamatkan, oleh karena Yesus kami menerima kasih setia Allah. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Biar langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami pada akhirnya membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami umat Tuhan. Kami percaya setiap doa dan seruan kami didengar oleh Allah. Sebab kami di hadapan Tuhan dilayakkan. Kami di hadapan Tuhan dibenarkan. Dan firman-Mu mengingatkan kami doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu. Dalam kesetiaan mereka mengiring Tuhan. Dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan sebelum mereka memulai segala sesuatu di sepanjang hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan iman mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Berkati rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga yang rusak ya Allah. Berkati setiap usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan Yesus membukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Allah yang terbaik sesuai dengan tuntunan dan arahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah setiap kami hidup mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan Hamba berdoa biarlah di dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi buat orang percaya. Kami percaya sampai hari ini masih ada kuasa kesembuhan yang terjadi buat orang yang benar di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya Hamba berdoa biarlah yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga setiap kami mengalami kuasa, kesembuhan, mujizat di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih setia Tuhan ada bagi kami. Kemurahan Tuhan nyata bagi kami. Sehingga setiap kami mengalami kuasa, mujizat, kesembuhan. Setiap kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit sudah dijadikan sembuh. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa, buat setiap mereka umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa agar di rumah keluarganya hadap hubungannya satu dengan yang lain, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak,
Di dalam nama Yesus, suami dan istri pun Tuhan pulihkan. Kami percaya ya Allah, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi pembawa-pembawa damai. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap orang-orang muda di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap mereka, orang-orang muda yang setia mencari Tuhan. Bapa, hati mereka dipegang oleh Tuhan. Tuhan jauhkan mereka daripada setiap keinginan-keinginan orang muda. Tuhan jauhkan mereka daripada setiap pergaulan yang buruk. Tetapi tuntun mereka, membawa mereka masuk dalam seluruh janji Allah yang sempurna. Karena kami percaya orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat hidup mereka naik dan bukan turun menjadi kepalan bukan ekor. Dan Tuhan yang akan membawa masa muda mereka, melihat masa muda mereka, membawa mereka masuk dalam kemuliaan Allah yang ajaib. Kalau ada di antara mereka juga yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan Yesus pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi mereka, anak-anak Tuhan, mencintai mereka sebagai pasangan mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah orang-orang muda ini diberkati, pekerjaan mereka, usaha, studi mereka diberkati Tuhan. Mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, agar anak-anak mereka juga mengalami pertobatan dari Tuhan. Biarlah turun kasih karunia Tuhan bagi anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati ya Tuhan Yesus setiap pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dari tempat ini hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, hamba lepaskan berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Sehingga dibukakan kandungan setiap istri-istri yang ada dalam nama Yesus. Bahkan diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga mereka dipercayakan Allah keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa juga buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kami, sanak saudara kami yang belum mengenal Kristus, kami doa di dalam nama Yesus, biarlah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan menuntun dan menerangi hati mereka untuk melihat kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, kalau ada di antara setiap mereka yang menyaksikan, mengikuti doa pagi ini, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kasih karunia Tuhan juga turun melingkupi mereka, menuntun mereka dalam seluruh terang-terang ajaib Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Mereka dituntun oleh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, sehingga hari ini kami boleh kembali berhadap-hadapan kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Diberkatilah kota kami, diberkatilah area di tempat di mana kami tinggal. Aman, dijaga Tuhan, dipagari, diluputkan dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan bahwa malaikat-Mu diutusnya di tempat-tempat tinggal kami, meluputkan kami, berkemah di setiap tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami. Oh, diberkatilah Indonesia, dijaga Indonesia, diberkati ekonomi Indonesia. Indonesia ekonominya maju, Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya bertumbuh. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami doakan. Diberkatilah Bapak Presiden kami, diberkatilah Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka dalam mengamani bangsa ini ya Tuhan. Memberkati juga para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberkatilah mereka pemimpin-pemimpin kami, sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hidup mereka. Tuntun mereka agar mereka takut akan Allah ada dalam hati dan hidup mereka.
Oh, terima kasih Tuhan. Mereka yang mengambil keuntungan pribadi atas bangsa kami, oh biar Allah singkapkan dengan cara-caramu yang ajaib dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap kota-kota di bangsa kami. Jika ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, kami lepaskan berkat atas mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah mereka dijamah Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mengalami kasih Allah sebagaimana Saulus berjumpa dengan Yesus, dipakai Tuhan Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Demikian terjadi buat setiap oknum-oknum intoleran, mereka yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Mereka dijamah Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhanlah yang berperkara dan berperang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana 2024 akan adanya pesta demokrasi. Biarlah Allah memberkati bangsa kami, sehingga Tuhan memberkati KPU Bawaslu yang ada dalam menjalani apa yang harus mereka kerjakan, sehingga pemilu 2024 berjalan aman, berjalan damai, berjalan tertib dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap oknum-oknum yang membuat kegaduhan di bangsa ini, setiap oknum-oknum yang memakai politik adu domba, politik identitas, politik pecah belah, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong bangsa kami dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Kami beribadah kepada Tuhan karena kami percaya makan minum kami diberkati, dijauhkan kami daripada segala sakit penyakit, karena kami tahu Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Berkat-Mu ada di sepanjang hari ini menuntun kami dan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai. Kita bersyukur kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa yang terbaik dianugerahkan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Ya, kita ketemu kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak umat Tuhan juga besok boleh bergabung, mengikuti dan menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.